hak angket ini sebenarnya kan biasa-biasa aja, karena memang fungsi dari legislatif ini ada namanya fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini bentuk konkretnya adalah hak angket. Hak angket itu digunakan jika diduga terjadi kecurangan atau terjadi kebijakan yang tidak betul-betul pro rakyat. Jadi kalau misalnya angket ini ya itu memang kewenangan dari DPR sebenarnya untuk melakukan hak angket tersebut. Artinya Abang mengatakan bahwa ada terjadi kecurangan ini bisa diangkat, bisa Iya. melakukan hak angket. Bisa, karena memang kan ini fungsi pengawasan. Badan legislatif memberikan pengawasan kepada eksekutif, yaitu Pak Jokowi di sini sebagai kepala pemerintahan. Nah, Pak Ganjar mengatakan untuk melakukan hak angket ini karena kan sebagian masyarakat yang kita melihat di media sosial maupun berita-berita online segala macam ini ada terjadi kecurangan. Kecurangan tentang apa? Tentang pemilu. Itu kan indikasi, itu kan dugaan. Nah, sebagai representasi dari masyarakat legislatif ini untuk mengadakan hak angket ini itu kan bentuk penyelidikan. Apakah benar resahan masyarakat ini betul telah terjadi kebijakan yang tidak pro rakyat untuk menguntungkan salah satu pasang calon, kan begitu? Ya, jadi kalau memang ternyata akhirnya disuarakan hak angket ini dan terjadilah penyelidikan, apa yang terjadi? Apakah akan adanya pemilu ulang atau justru yang lebih ekstrimnya bahwa beberapa pakar hukum bahwa ini bisa melengsarkan pemerintahan Jokowi? Ya. Ya, itu gimana? Kalau melengsarkan kedudukan Pak Jokowi sebagai presiden itu mungkin terlalu jauh menurut saya, karena fokus dari hak angket ini merupakan apakah ada kebijakan dari presiden kita ini yang tidak pro dengan rakyat. Apakah ada, kan itu sebenarnya. Untuk sampai dengan pemaksulan, kan ini yang pembahasannya kan. Sebagai dengan pemaksulan, sebenarnya pemaksulan itu saya tidak akan membahas sampai situ. Kalau memang misalnya ada kebijakan dari Pak Jokowi yang inkonstitusional, entah dia pidana, kalau misalnya memang ada pidana, itu kan prosesnya hukum lah, prosesnya lain lagi. Hak angket inilah yang untuk melakukan penyelidikan, untuk mengumpulkan alat bukti. Hanya itu sebenarnya proses hak angket ini. Kalau memang benar ada satu kebijakan dari pemerintah yang setelah diselidiki dari hasil hak angket ini, kalau misalnya ada unsur pidananya, itu baru kan diteruskan langsung selanjutnya. Ya, artinya ada berbagai macam cara sebetulnya untuk menyelesaikan kegalauan pemilu kemarin. Selain ada hak angket juga ada MK yang bisa dapat membantu. Ya. Nah, sebenarnya selain untuk mengangkat kecurangan, apa sih Bang supaya terjadi pemilu ulang kah atau apakah? Kan ini kan sebetulnya kalau terjadi pemilu ulang, artinya kan memakan anggaran yang besar juga. Ya, ini kan kita harus bicara tentang prosedur ketatanegaraan kita kan. Pemilu ulang itu kan belum pernah kita alami hal tersebut. Tapi penghitungan suara ulang itu ada. Dan MK itu hanya sengketa pemilihan umum. Sengketanya apa? Kan gitu. Apa yang menjadi indikator sengketanya? Apakah penggelembungan suara atau hasil sirekap yang salah? Kan terlalu jauh kita misalnya kalau membahas tentang pemilu ulang. Apa indikator yang menjadi utama akan dilangsungkan pemilihan ulang? Kira-kira apa tuh Bang, kalau menurut Abang? Kalau menurut saya pemilihan ulang itu kan kalau saya melihat dari perjalanan pemilu saat ini, untuk dilakukan pemilu ulang itu ya memang semua calon harus tidak memenuhi syarat. Semua calon tidak memenuhi syarat. Ya kalau misalnya masih saat ini misalnya sebagian masyarakat mengatakan misalnya kebijakan dari Pak Jokowi ini tentang bansos dilaksanakan dalam pemilu. Misalnya kita ambil variabel ini ya. Itu kan kebijakan. Misalnya kita mengatakan itu ada kolusi di situ. Bansos dilakukan pada saat pemilu itu menguntungkan salah satu paslon. Anggap aja seperti itu. Dugaannya seperti itu misalnya. Nah, hal inilah yang menjadi penyelidikan dari hak angket itu. Tapi apakah hal ini bisa melakukan pemilihan ulang? Menurut saya tidak bisa. Ini kan di luar dari calon yang melakukan hal tersebut. Dugaannya kan begitu. Ini saya mengenai analogi kan. Jadi
kalaupun terjadi banyak temuan kecurangan, yang ada pengambilan suara ulang. Ya misalnya variabelnya di mana saja. Misalnya contoh konkretnya adalah memasukkan data C1 ke aplikasi Sirekap. Saat ini masyarakat melihat bukan dari hasil dari C1. KPU mengeluarkan rekapitulasi suara itu dari Sirekap. Dan beberapa caleg melihat dari Sirekap itu berbeda dengan C1. Itu kan yang sekarang banyak dibicarakan kecurangan kan di situ sebenarnya. Perbedaan antara hasil perhitungan C1 dengan hasil Sirekap. Jadi itu bisa dianggap kecurangan. Kalau kata dari ketua KPU, ini bukan kecurangan tapi kesalahan sistem. Nah, itu sudah dikatakan juga sama Roy Suryo. Kalau misalnya yang website itu hostnya ya, itu ada di hostingnya ada Singapura. Itu kan belum terbukti juga. Tapi apakah perbedaan antara C1 dengan hasil Sirekap itu berbeda menjadi indikator kecurangan pemilu ini? Kata kecurangan itu kan data konkret yang didapat dari C1. Kalau misalnya anggapannya nanti kan di akhir dari rekapitulasi suara itu kita berharap bukan dari hasil Sirekap yang dimunculkan di publik, tapi hasil dari perhitungan dari C1. Artinya kan dalam setiap keputusan di dalam hak angket, Bang, menurut Abang nih pasti ada yang dirugikan dan ada yang diuntungkan. Ini siapa, Bang? Ya kalau menurut saya hak angket itu sangat tidak merugikan siapapun. Malah sebenarnya hak angket ini itu memberikan legitimasi kepada presiden yang kita cintai saat ini, yaitu Pak Jokowi. Selama 9 tahun masa periode Pak Jokowi ini banyak memberikan bantuan konkret, kebijakan-kebijakan yang baik kepada masyarakat. Dengan adanya kemauan sebagian masyarakat, kan mengatakan sebagian masyarakat untuk melakukan hak angket ini. Ya kalau menurut saya Pak Jokowi harus sepakat apa yang diinginkan oleh beberapa partai politik yang ingin mengadakan hak angket ini. Kalau misalnya memang indikasi yang diduga atau indikasi yang dalam dugaan dari beberapa partai politik yang mengatakan ada kecurangan dalam pemilu ini, itu bisa terbantahkan dengan hasil dari hak angket ini. Jadi memang fungsi dari DPR ini adalah fungsi pengawasan. Ya udah kita biarin aja DPR itu melakukan fungsinya sebagai pengawasan, mengawasi kinerja eksekutif. Jadi kalau misalnya siapa yang dirugikan akan ada chaos segala macam, menurut saya itu terlalu jauh. Sedangkan hak angket itu biasa-biasa aja. Di Amerika pun Donald Trump waktu menjabat dia angket juga. Dan itu biasa aja kok negaranya. Malah ini sebenarnya kalau memang Pak Jokowi sebagai eksekutif di sini, sebagai kepala pemerintahan, dalam hasil hak angket tidak terbukti, ini sebenarnya untuk meningkatkan legacy Pak Jokowi selama 10 tahun. Jangan sampai 9 tahun yang sudah dibangun Pak Jokowi ini hilang kepercayaan masyarakat karena hak angket ini tidak berjalan. Tapi kan ini sebetulnya Pak Jokowi sendiri tidak bisa mengintervensi sebenarnya. Tidak bisa. Secara intervensi ini sepenuhnya kewenangan dari DPR karena dalam Undang-Undang MD 3 itu kan minimal 25 DPR legislatif yang mengusulkan. Nanti dari hasil pengusulan itu nanti antara menyetujui dan tidak menyetujui tergantung berapa porsinya saat ini. Kalau dikalkulasi sekarang kan dari akumulasi partai dari pasangan 01 dan 03 itu memenuhi syarat akan dilakukan hak angket. Jadi impact yang terbesar itu dalam hak angket itu apa? Pada masyarakat kah atau dalam hal lain itu eksekutif ataupun pemangku partai itu? Nah, kalau dari segi hukum, dari segi hukum ketenagaraan kita hal itu sah karena itu dilakukan secara konstitusional. Nah, tetapi secara politik ini sebenarnya dampaknya politik sebenarnya. Dampaknya politik. Kenapa sih?